Ada yang tahu siapa nama aslinya Abu Bakar? Abdullah. Jadi nama asli beliau itu sebetulnya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Jadi nama asli beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir. Kalau dilanjutkan nasabnya, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Dan nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada orang yang namanya Murrah ini. Ya, orang yang namanya Murrah ini adalah kakeknya Rasulullah, kakek yang kesekian. Jadi bertemunya dengan Rasulullah di situ. Adapun kabilah beliau adalah kabilah Bani Taimullah. Ya, Bani Taimullah. Nabi SAW menjulukinya dengan As-Siddiq. Dan ini satu-satunya julukan yang diberikan kepada seseorang. Tidak ada orang satu-satu. Abu Bakar adalah satu-satunya yang menjabat julukan As-Siddiq ini. Tidak ada sahabat lain yang dijuluki dengan As-Siddiq kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan kronologinya apa? Kenapa kok beliau mendapatkan julukan ini? Karena beliaulah yang percaya terhadap peristiwa Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu kota Makkah itu gempar mendengar kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis pulang pergi dalam satu malam, mereka semua menganggap ini adalah sesuatu yang khayal, yang mustahil terjadi. Bahkan ada di antara yang tadinya beriman jadi murtad karena enggak kuat mendengar berita yang heboh ini. Sangat sulit ketika itu untuk diterima dengan akal manusia. Kok bisa Makkah, Baitul Maqdis, Palestina pulang pergi dalam satu malam? Enggak mungkin itu. Mau naik apa? Kendaraan paling cepat ketika itu adalah kuda. Kuda pun tidak mungkin dia berjalan tanpa istirahat. Pasti ada istirahatnya. Ya, satu pekan aja terlalu cepat untuk pulang pergi. Ini kok satu malam. Sampai ada yang murtad di antara para sahabat. Ada di antara mereka yang menertawakan, yang bertepuk tangan dalam rangka meledek, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Abu Bakar yang dari luar kota Madinah, begitu masuk dia dicegat oleh Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Hallaka ila sahibik. Tolong dong kamu beritahu temanmu yang satu ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa madzak? Ada apa dengannya? Dia mengklaim, dia mengaku tadi malam dia berangkat ke Baitul Maqdis dan pagi-paginya dia sudah bersama kami lagi. Qala awaqad qala dzalik? Apa memang dia mengatakan seperti itu? Qala na'am. Iya. Dia mengatakan di depan banyak orang. Qala fa in kana qad qala dzalika faqad shadaq. Kalau memang Abu Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, maka dia tidak bohong. Awalnya Abu Jahal mengira bahwa Abu Bakar juga tidak akan percaya. Tapi alangkah herannya dia ketika Abu Bakar justru mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Qala wa kaifa tusaddiqu? Bagaimana kamu bisa percaya? Ini sesuatu yang mustahil. Ya, qala wa lima la usaddiqu? Kenapa pula saya tidak boleh percaya? Wa qad saddaqtuhu fi ma huwa ab'ad min dzalik.
Padahal yang lebih jauh lagi, lebih mustahil lagi dari itu saja saya percaya kok. Saddaqtuhu fi khabaris sama'i laila nahar. Dari dulu dia ini mengaku dapat berita dari langit. Tiap pagi dan sore ada yang memberinya wahyu dari langit. Sudah bertahun-tahun ini berjalan dan saya tidak pernah mengingkari itu. Kenapa pula kalau sekarang dia diantarkan ke Baitul Maqdis, pulang pergi dalam semalam, saya harus menganggap itu sesuatu yang mustahil? Mana lebih jauh? Logikanya mana lebih jauh? Bumi langit ataukah Makkah Palestina? Jarak mana yang lebih jauh? Jarak bumi dan langit ini jauh lebih jauh dibandingkan jarak Makkah dengan Palestina. Kalaulah Allah mampu mengutus malaikatnya untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, berarti Allah mampu untuk mengirim Rasulullah ke suatu tempat dan mengembalikan lagi. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai saat itu beliau diberi julukan As-Siddiq, yang sangat membenarkan, sangat mempercayai.